Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan sesi kali ini masih masalah fikih puasa dan masih dari matan Abu Suja Al-Ghayah wa Taqrib. Beliau rahimahullah mengatakan walladzi yuftiru bihi shaimu asharah walladzi yuftiru bihi shaimu asharatu asya, yang menjadi batal dengannya orang berpuasa ada 10 hal. Jadi pembatal puasa beliau menyebutkan dalam kitabnya ada 10 hal. Jadi pembatal puasa 10 hal. Kita sudah tulis di papan tulis, insyaallah akan kita baca. Nah, beliau rahimahullah tidak menyebutkan nomor, tetapi para pensyarah lah yang merinci nomor 1 sampai nomor 10. Nah, ini adalah pembagian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beri nomor. Yang pertama adalah, yang pertama dan kedua, mas wasola amdan ilal jaufi awir roksi. Ma wasola amdan, apa yang sampai secara sengaja ilal jaufi, ke dalam jauf. Jauf itu adalah yang berongga di dalam tubuh manusia, misalnya perut, misalnya juga adalah kantong susu di perempuan, atau kandung kemih misalnya, atau usus, maka itu semua termasuk jauf. Ma wasala amdan ilal jauf awir roksi, atau kepala. Jadi sampai secara sengaja ke dalam rongga tubuh, maksudnya ke dalam tubuh ya yang berongga, awir roksi atau kepala. Ini di dalam Fathul Qorib dihitung 2. Yang pertama ini 1, awir roksi, ini adalah 2. Jadi masuk atau sampai secara sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak batal. Kemudian yang kedua adalah wal huknatu min ahadi sabilaini. Wal huknatu min ahadi sabilaini. Dan huknah. Huknah itu adalah memasukkan obat. Masukkan obat min ahadi sabilaini, dari salah satu 2 jalan, dari kubul atau dubur. Ini nomor 3. Perkataan min ahadis sabila ini, dari salah satu 2 jalan, ini hanya sebagai tajawuz saja. Karena pada umumnya memasukkan obat itu hanya dari dubur, bukan dari kubul. Jadi memasukkan obat dari salah satu 2 jalan, ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya wal qai'u amdan, dan muntah dengan sengaja. Ini kita beri nomor 4. Muntah sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian yang berikutnya adalah wal wat'u amdan. Wal wat'u amdan, dan wat'u al-amdan fil farji. Ini hubungan suami istri secara sengaja, atau bahkan yang haram, naudzubillah min dzalik, secara sengaja di dalam farji, secara sengaja dalam farji. Termasuk juga dubur, kubul maupun dubur, semuanya termasuk dalam kata farji di sini. Nomor 5. Kemudian yang keenam wal inzalu an mubasyarah,
Wal inzal maksudnya mengeluarkan mani, an mubasyarah secara langsung. Menurut salah satu terjemahan begitu, secara langsung. Atau bermakna an mubasyarah maksudnya adalah secara langsung kulit ketemu kulit, mubasyarah. Ini nomor 6. Wal haidu, dan haid membatalkan puasa, nomor 7. Wan nifasu, membatalkan puasa, nomor 8. Wal jununu, dan gila, membatalkan puasa, nomor 9. War riddatu, dan riddah, murtad, ini yang nomor 10 ya, nomor 10. Jadi ini pembatal puasa. Adapun haid, nifas, gila, dan riddah sudah kita bahas tadi ketika membahas syarat sah puasa ya. Dan juga syarat wajib puasa. Nah, kita ulangi, ini yang diberi nomor oleh penulis Fathul Qorib 10 itu adalah yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi, sampai dengan sengaja ke jauh, ke dalam tubuh yang berongga ya. Awir roksi, atau sampai ke roksi, kepala, secara sengaja ke dalam kepala maksudnya. Wal huknah min ahadits sabila ini, dan memasukkan obat ke salah satu dua jalan, kubul maupun dubur. Tapi dulu kebanyakan adalah dubur, bukan kubul. Wal qai'u amdan, dan muntah secara sengaja. Wal wat'u amdan fil farji, dan berhubungan dengan sengaja di farji, baik kubul atau dubur. Ini memasukkan ya, memasukkan. Wal inzalu an mubasyarah, dan mengeluarkan mani dengan mubasyarah. Jadi dengan langsung, bisa bermakna langsung, bisa bermakna mubasyarah itu adalah nempel kulit. Wal haidu, dan haid, wal nifasu, dan nifas, wal junun, dan gila, wal riddah, dan murtad, yang ke-10. Nah, sekali lagi ini adalah nomor yang diberikan oleh penulis Fathul Qorib. Adapun Syekh Al-Khatib memberikan nomor bukan seperti itu. Beliau menghitung nomor 1 dan 2 ini cuma 1, yaitu sampai maksudnya di sini adalah sampai ain. Ain itu adalah yang terlihat oleh mata, baik itu makanan, minuman maupun asap. Karena asap juga bisa dilihat oleh mata. Dengan sengaja ke dalam tubuh yang berongga atau ke dalam kepala, ke dalam kepala. Ke dalam kepala maksudnya di dalam ini atau murung kepala, bukan dalam mulut. Kepala. Berarti nomornya cuma 9 kalau ini. Kemudian beliau menambahkan yang 10, yaitu yang 10 itu ada, yang ke-10 adalah melahirkan. Apa mungkin ada orang melahirkan tidak nifas? Kalau memungkinkan, mungkin saja ya, melahirkan tidak nifas. Itu pembatal puasa 10 itu. Kemudian di sini ada beberapa yang diberi takyid dengan kata amdan, sengaja. Maka keluar dari amdan, artinya tidak termasuk sengaja, itu ada 3 hal. 3 hal yang bukan sengaja. Tiga hal itu yang pertama adalah lupa. Jadi kalau orang lupa tidak sengaja. Kemudian yang kedua, dia itu bodoh atau jahil yang makdur. Dan yang ketiga adalah ikroh. Ikroh itu artinya dipaksa. Nah, 3 ini keluar dari kata sengaja. Jadi kalau orang makan tapi nggak sengaja, nggak batal, misalnya lupa, atau dia bodoh yang makdur, bodoh yang diberi udzur. Apa itu bodoh diberi udzur? Jadi kalau mungkin dia baru masuk Islam, tidak tahu sama sekali, betul-betul tidak tahu, atau jauh dari kaum muslimin, tidak tahu. Yang ketiga adalah dipaksa. Jadi kalau orang misalnya minum, tapi dia dipaksa gitu, puasanya tidak batal, karena dia tidak sengaja. Kalau bukan sengaja, lupa, tidak sengaja. Bodoh yang makdur, tidak sengaja. Dipaksa juga tidak sengaja. Itu. Nah, sekarang kita
disebutkan. Kita coba baca di antara penjelasannya. Berkata dalam Fathul Qorib, yang pertama yang kedua adalah ma wasala amdan ilal jawfil munfatih au ghairil munfatih, yang sampai ke jauf, baik itu dari lubang tubuh yang terbuka atau yang tidak terbuka, seperti sampai dari luka kepala. Sampai dari luka kepala, misalnya kepalanya terluka, kan itu bukan terbuka yang secara normal. Secara normal yang terbuka itu ya mulut, hidung, kemudian lubang telinga. Kalau mata bagaimana? Mata itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk terbuka itu. Tidak termasuk terbuka juga pori-pori, ya. Karena itu tidak secara normal. Jadi sampai ke dalam tubuh dari jalan yang terbuka, mulut, hidung, atau telinga, sampai ke dalam, atau yang terbukanya tidak secara normal dibuat, misalnya terluka, ya, atau memang ya dia memang dibuat lubangnya untuk memasukkan ke dalam, maka ini membatalkan puasa jika sengaja. Jadi yang dimaksud dengan roksi di sini adalah luka kepala. Itu adalah yang terbuka tidak secara tabi'i, tidak secara normal. Dia mengatakan wal murad imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Yaitu orang yang berpuasa menahan dari sampainya ain. Ain itu maksudnya di sini adalah yang bisa dilihat oleh mata. Ain bisa dilihat oleh mata, itu makanan ataupun minuman ataupun asap juga, karena asap bisa lihat oleh mata. Secara sengaja sampai kepada jauf, sampai kepada dalam tubuh yang berongga. Termasuk ini adalah lubang tubuh juga adalah kubul dan dubur. Nah, kubul dan dubur juga termasuk di dalamnya, maksudnya ya, dalamnya. Jadi disebutkan bahwasanya kalau seorang wanita istinja ketika puasa, maka dia tidak boleh, ya, sampai memasukkan jarinya ke dalam, karena itu membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Nah, kemudian bagaimana masalah ludah dan masalah dahak? Ya, masalah ludah dan masalah dahak. Kalau ludah itu kan sumbernya memang di mulut, ya. Kalau ludah ditelan tidak membatalkan puasa. Meskipun orang itu ya ludahnya sudah sampai lisan, tapi dia belum sampai luar mulut, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau dikeluarkan sampai bibir. Tapi kalau masih di lisan, masih dalam mulut, tidak batal puasanya. Kemudian dahak beda dengan ludah hukumnya. Kalau dahak ini sudah sampai di mulut, maka dia harus dikeluarkan. Dahak sudah sampai mulut, maka harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Tapi kalau masih di kerongkongan, ya, masih di halqi ini, kemudian dimasukkan, maka itu tidak batalkan puasa. Tapi kalau sudah sampai ke mulut, meskipun bagian mulut yang manapun, harus dikeluarkan. Itu kalau dahak. Beda dengan ludah, karena ludah itu memang asalnya di mulut, dan itu orang akan susah kalau ludah tidak boleh ditelan, ya. Tapi kalau dahak memang tidak boleh, karena dahak tidak terus. Nah, itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal huknah, yakni memasukkan obat, baik itu ke dubur, ya,
ke dubur dan umumnya ke dubur, maka itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, wal qai'u amdan, dan muntah secara sengaja. Jadi dia menyengaja muntah. Kalau tidak sengaja maka dia tidak batal. Kalau orang tidak sengaja tapi muntah maka tidak batal. Kalau sengaja maka batal. Meskipun dia yakin tidak ada yang balik lagi ke lambungnya. Kan kalau orang muntah itu kan mengeluarkan isi perutnya. Kalau dia secara sengaja, ya, itu ada kemungkinan dia ketika mengeluarkan nggak bisa langsung keluar, tapi balik lagi. Ya, sudah sampai salurannya keluar tapi balik lagi. Meskipun orang itu yakin nggak ada yang balik lagi pun, tetap puasanya batal. Kalau dia muntahnya secara sengaja, ya, sengaja untuk memuntah. Ya. Meskipun yakin nggak ada yang masuk lagi. Nah. Kemudian yang berikutnya wal watu amdan fil farji, ya. Dan yakni memasukkan dari hubungan suami istri, laki-laki memasukkan secara sengaja, ya, dakarnya ke farji, baik itu kubul maupun dubur, maka batal puasanya. Kalau tidak sengaja, ya tidak. Ya. Apa mungkin tidak sengaja? Dalam mazhab Syafi'i dimungkinkan seperti itu. Ya, ini perkataannya mungkin. Ya. Orang tidak sengaja mungkin, ya, lupa, atau mungkin dia tidak tahu, atau mungkin dia itu terpaksa. Meskipun jarang kali orang paksa bisa. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, wal inzal an mubasyarah, ini mengeluarkan mani dari mubasyarah. Mubasyarah tadi kita sebutkan bisa bermakna langsung, bisa bermakna bersentuhan kulit. Jadi ini dirinci tentang masalah keluar mani. Kalau dalam mimpi maka tidak batal, karena itu tidak perbuatan dia dan bukan karena menyentuh kulit. Tapi kalau laki-laki menyentuh kulit perempuan, istrinya, atau bahkan mahramnya, kemudian sampai keluar, maka batal puasanya batal. Kemudian kalau itu dari melihat atau dari pikiran, maka tidak batal. Jadi kalau sama seperti dalam mimpi tidak batal. Kalau dari pikiran tidak batal. Dari melihat yang tidak menyentuh kulit, maka ini tidak batal. Tapi disebutkan, ya, di dalam Hasyiah Al-Baijuri, kalau orang melihat atau memikirkan yang biasanya memang sampai mengeluarkan mani, maka menjadi batal. Tapi kalau tidak, ya, dia tidak sengaja atau kepikiran, ya, tidak disengaja sampai keluar mani, maka tidak batal. Jadi itu diantara perinciannya. Kalau langsung, ya, dia menyentuh kulit sampai keluar mani, batal. Atau dikeluarkan sendiri dengan tangannya, batal. Atau dikeluarkan dengan tangan istrinya misalnya, atau budak perempuannya, maka batal. Meskipun itu boleh kalau tidak puasa. Kalau tidak puasa, istimna dengan tangannya istri atau tangannya budak perempuan boleh kalau tidak sedang puasa. Kalau sedang puasa tidak boleh, ya. Nah, itu secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau tidak secara langsung tidak membatalkan puasa, seperti mimpi atau karena kepikiran atau karena melihat. Begitu juga kalau misalnya bersentuhannya itu tidak langsung kulit, tapi ada penghalang. Misalnya suami
dekat sama istrinya tapi tidak bersentuhan kulit, tapi kemudian mengeluarkan mani, maka ini tidak batal. Karena di sini disebutkan an mubasyarah, dari mubasyarah, yakni bersentuhan kulit. Lalu bagaimana kalau misalnya seorang suami bersentuhan kulit dengan istrinya, sengaja gitu ya, sengaja bersentuhan kulit dengan istrinya. Kemudian setelah itu berpisah beberapa waktu, kemudian si suami mengeluarkan mani, batal atau tidak? Maka dirinci. Kalau syahwatnya itu memang masih dari sejak menyentuh sampai keluar maninya, batal. Tapi kalau syahwatnya terputus, maka tidak batal. Wallahu a'lam. Yang itu yang keenam, ya. Adapun haid, nifas, kemudian gila dan murtad sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, ya, tentang syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Kembali kepada yang nomor 1, ya, dan nomor 2. 1 dan nomor 2. Bagaimana kalau air masuk ketika wudhu? Misalnya orang wudhu, berkumur atau menghirup air dengan hidung. Kemudian air itu masuk ke dalam perut. Atau orang mandi misalnya, air masuk ke dalam perut, maka batal atau tidak? Jawabannya ini pun ada perincian. Kalau dia wudhunya itu normal, biasa, ya, kemudian di dalam berwudhu itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu artinya tidak bersangat-sangat dalam menghirup air dengan hidung atau berkumur. Kemudian kok air masuk ke dalam tanpa dia sengaja, dan dia pun biasa saja, ya, hanya berkumur, masukkan air ke mulut, tidak sengaja dan tidak berlebihan, maka ini tidak batal karena tidak sengaja. Karena itu syaratnya adalah amdan, sengaja. Tapi kalau dia itu berlebihan di dalam menghirup air sangat dalam, dalam berkumur sangat dalam, kemudian air masuk ke mulut, maka batal puasanya, ya, batal puasanya. Kenapa batal puasanya? Karena ketika puasa orang itu menghirup air dengan hidung atau berkumur tidak boleh dalam-dalam. Kalau dalam-dalam resiko dia kalau airnya masuk ke mulut, puasanya batal. Tapi kalau dia sekedarnya tanpa dia sengaja airnya masuk ke mulut, maka tidak batal. Atau dia pada kumur yang keempat, berkumur kan disunahkan 3 kali, wudhu 3 kali. Ini wudhu 3 kali maksudnya adalah berkumur 3 kali, basuh wajah 3 kali. Kemudian dia melebihkan yang keempat, kemudian air masuk, maka itu batal, ya, maka batal puasanya. Mandi juga gitu. Kalau mandinya mandi wajib, ya, biasa, kemudian tidak sengaja airnya masuk, maka enggak batal. Tapi kalau mandinya itu untuk membersihkan diri, ya, mandinya untuk membersihkan diri, kemudian berlebihan, kemudian air masuk, maka menjadi batal, ya. Hati-hati. Nah, kecuali kalau mandinya dia itu karena saking panasnya, saking panas, puasa, kepayahan, dia butuh mandi, dia mandi biasa, kemudian air nggak sengaja masuk, maka ini tidak batal. Kenapa? Karena dia diizinkan mandi ketika sedang kepanasan, ketika puasa. Dan mandi wajib terutama lagi, ya, disyariatkan sehingga tidak menjadikan batal puasanya. Nah, wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang masalah pembatal puasa yang disebutkan ada 10 dari kitab Al-Ghoyah wa Taqrib atau Matan Abu Suja dalam madhab Syafi'i rahmatullah alal jami'. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.